Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Restu Yacesta Kamaladharma. Saudara bisa panggil saya Restu, saya dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan topik terkait makalah saya, yaitu pengaruh globalisasi dalam moral, budaya, dan politik berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita lanjut ke penjelasan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, ada baiklah kita mengerti sejarah dan garis besar globalisasi tersebut. Jadi globalisasi adalah proses integrasi nasional yang terjadi karena ada pertukarannya pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungannya atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Manusia telah berinteraksi dalam kisaran jarak jauh selama ribuan tahun. Sebagai contohnya, jalur sutra darat yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dapat menyebabkan banyak perubahan pada peradaban bangsa-bangsa di dunia lama. Pemikiran agama, bahasa, kesenian, dan aspek budaya lainnya menyebar dan bercampur ketika negara-negara saling bertukar barang dan ide. Perpindahan manusia, barang, dan ide secara global meluas pada abad selanjutnya. Dalam contohnya pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa membuat rintisan terpenting dalam penjelajahan samudera mereka. Salah satunya adalah pelayaran transatlantik ke dunia baru yang disebut Amerika. Pada awal ke-19, perkembangan bentuk transportasi baru seperti kapal uap dan rel kereta dan telekomunikasi yang menyusutkan ruang waktu kemungkinan terjadinya interaksi global dengan sangat cepat pada abad ke-20. Juga kendaraan darat, angkutan intermodal, dan maskapai penerbangan membuat transportasi semakin cepat. Penemuan telekomunikasi elektronik seperti telepon genggam, internet membuat miliaran orang bisa saling terhubung dengan berbagai cara pada tahun 2010 itu. Ada 4 tahapan kemunculan globalisasi, dimulai dari yang pertama, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Tahap yang kedua, pada saat pedagang-pedagang Muslim atau globalisasi yang dipengaruhi oleh perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang Muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, dan juga Indonesia. Nah, selanjutnya ada tahap yang ketiga. Namun juga bukan hanya India aja yang bisa berdagang menelusuri negara-negara lain. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda yang menjajah kita dulu. Itu juga membuat tahapan globalisasi yang ketiga. Jadi tahap keempat, proses terjadinya globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945. Internet semula digunakan hanya untuk keperluan militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an, akhirnya berkembang pesat dan berkembang luas ke seluruh dunia. Untuk rumusan masalah, saya ada ambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah dampak globalisasi dalam moral masyarakat. Yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap budaya Indonesia. Yang ketiga, apa saja sih dampak positif dan negatif dari globalisasi di Indonesia. Yang keempat itu, atau yang terakhir, apa pengaruh globalisasi dalam aktivitas politik di Indonesia. Jadi lanjut saja kita ke pembahasannya. Rumusan masalah yang pertama yaitu dampak globalisasi dalam moral masyarakat. Itu dampaknya itu perubahan zaman juga membawa pengaruh bagi seluruh negara. Perubahan ini terjadi karena globalisasi. Pengaruh tersebut membawa dampak positif dan negatif. Namun bangsa Indonesia cenderung menyikapi dampak negatif dengan baik. Tapi dampak negatif dari globalisasi menyebabkan turunnya moral bangsa.
Nah, khususnya pemuda zaman sekarang sangat menyimpang, yang dahulu bangsa bangsa dahulunya bangsa Indonesia memiliki perilaku yang sopan santun, memiliki utur atau tata bahasa yang baik, sekarang perlahan menghilang. Oleh karena itu, untuk mengembalikan nilai-nilai moral, diperlukan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Melalui pendidikan kewarganegaraan kita juga bisa membentuk dan membina karakter khusus pada generasi muda sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan masalah yang kedua itu, apa sih pengaruh globalisasi terhadap budaya Indonesia? Nah, globalisasi merupakan proses terjadinya perubahan tata nilai, sikap, dan kehidupan. Globalisasi juga dapat mempengaruhi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi karena globalisasi merupakan proses mendunia atau menuju satu dunia. Indonesia merupakan negara yang terbesar memiliki keanekaragaman baik dalam segi agama, bahasa, budaya, ras, dan antar golongan. Globalisasi pastinya memiliki dampak yang positif dan juga ada dampak yang negatif bagi negara Indonesia, terutama terhadap budaya lokal yang ada di negara Indonesia. Budaya dapat menjadi salah satu aspek yang terpengaruhi oleh globalisasi karena budaya bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai zaman. Globalisasi juga menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, dan juga terjadinya erosi nilai-nilai budaya dan menurunnya nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya kepercayaan diri, dan juga gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat istiadat seperti budaya barat yang menyebar, yang juga mulai ditiru oleh kalangan remaja saat ini. Jadi rumusan masalah yang ketiga itu, apa sih dampak positif dan dampak negatifnya globalisasi dalam masyarakat Indonesia? Dampaknya adalah perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya dapat menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional, dan itu hal yang baik. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik juga melibatkannya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Ini yang kedua, dampak negatifnya. Negatifnya itu pengaruh globalisasi dalam kehidupan di Indonesia. Contohnya seperti pola hidup konsumtif ya. Pengembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Jadi dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang berikutnya adalah sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ya, kita makhluk sosial semua. Berikutnya adalah gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat itu baik atau cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, itu misalnya kehidupan bebas remaja, dan masih banyak lagi kesenjangan sosial. Yang berikutnya adalah kesenjangan sosial. Apabila komunitas masyarakat hidup hanya beberapa orang individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Mungkin itu saja untuk dampak negatif dan positifnya pada rumusan masalah kali ini. Jadi untuk rumusan masalah yang terakhir, yaitu apa sih dampak positif dan negatif politik dalam globalisasi di Indonesia. Dampak positif yang pertama itu membentuk sistem politik di sebuah negara.
Tentu sih, dampak globalisasi dalam bidang politik sering dikaitkan dengan kebebasan dalam berpolitik. Hal ini tentu memberi dampak positif bagi terbentuknya sistem politik di sebuah negara. Sebuah negara bebas menentukan sistem politik yang akan dijalankan. Misalnya di Indonesia yang memiliki sistem politik demokrasi dan politik bebas aktif. Yang kedua, ada terciptanya sistem pemerintahan demokratis yang terbuka. Jadi hadirnya globalisasi di bidang politik ini dapat memicu terciptanya sistem pemerintahan demokrasi di berbagai negara. Seperti yang diketahui oleh pemerintah dan rakyat merupakan bagian dari sebuah negara yang saling bersinergi. Oleh karena itu, pemerintah akan mendapatkan respon positif dari rakyat jika sistem pemerintahannya dijalankan secara jujur, bersih, dan terbuka. Yang ketiga juga ada meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik antar negara biasanya terkait kerjasama antar negara maupun hal-hal yang menyangkut sektor politik, ekonomi, budaya, serta aspek kenegaraan lainnya. Nah, hubungan diplomatik antar negara ini di dunia kini makin meningkat, sering adanya deras arus globalisasi di bidang politik, dan juga ada dampak negatifnya politik ini dalam Indonesia di bidang globalisasi ini. Masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Dampak positif globalisasi di bidang politik memicu terbentuknya sistem demokrasi di sebuah negara. Namun hadirnya sistem demokrasi memberi kebebasan ini ternyata bisa menjadi dampak buruk. Kebebasan berpendapat yang disalahgunakan bisa memicu masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan dasar sebuah negara. Hal semacam ini tentu bisa menjadi suatu permasalahan besar karena menimbulkan konflik dan menghancurkan sebuah negara. Berikutnya ada luntur nasionalisme. Hadirnya ideologi asing yang masuk ke sebuah negara berpotensi menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air, karena ideologi asing yang dijunjung tinggi akan menyampingkan ideologi dasar yang sudah dianut oleh sebuah negara. Berikutnya ada meningkatkan politik uang. Kita mengetahui bahwa uang tidak bisa membeli segalanya, namun hal tentu membutuhkan uang. Sama halnya di zaman yang serba modern ini, segala hal yang bersifat politik sering didasarkan atas nama uang. Sebagai contohnya, ada politik uang yang kini gencar terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun silam. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan dan saran pribadi saya pada video ini. Yang pertama itu ada kesimpulan. Jadi globalisasi yang seperti kita sudah bahas tadi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi adalah merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi dalam aktivitas ekonomi dan budaya. Jadi istilah globalisasi itu diambil dari kata globalize yang merujuk pada kemunculan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Juga globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, khususnya di Indonesia. Jadi dampak positif globalisasi di Indonesia itu antara lain, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi mempertinggi pandangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatif globalisasi merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif, tentu jadi faktor yang merugikan. Saran pribadi saya di video ini yang bisa saya sampaikan itu yang berkait dengan dampak globalisasi terhadap moralitas, budaya, dan politik berbangsa dan bernegara kita, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terhanyut oleh derasnya arus globalisasi yang melanda tanah air kita. Tidak hanya menguatkan dasar, kita juga harus cerdas dalam memilah suatu informasi dalam era globalisasi ini, karena jika kita salah dalam memilihnya, kita sebagai bangsa negara Indonesia bisa saja menimbulkan masalah untuk bangsa kita yang mungkin saja
dapat memecah persatuan bangsa kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saya di video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.